warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam warga Desa Sitiwinaun. Kang Deddy Mulyadi selaku anggota DPR RI Komisi 4 yang telah hadir di acara Festival Sitiwinaun 2023. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan yang mana nih? Sang pelatih suci, melati adalah lambang keindahan dan simbol kepahlawanan. Seperti itulah sang bunga bangsa, Raden Ajeng Kartini. Semerbak harum bunga melati, seperti itulah semangat perjuangan Ibu kita Kartini. Menghapus perbedaan derajat wanita, melepaskan adat budaya yang berpilih kasih. Pesonanya bagaikan melati suci, menjadikan inspirasi bagi kaumnya. Semangat tak kenal putus asa, demi bebas, lepas, setara, merdeka. Putih-putih melati di taman sari, semerbak wangi. Oke, Bapak, Ibu sekalian, penampilan fashion show kali ini langsung dikonseptori oleh Yayasan Nur Cakra Buana Dewan Daru. Rama
Baik hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penandatanganan naskah kerjasama antara Yayasan Nur Cakrabuana dan Desa Sitiwinangun dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Desa Sitiwinangun, Bapak Suhartono, dan Ketua Yayasan Nur Cakrabuana, Ibu Janur Wulan, kepada kedua belah pihak. Pihak Desa Sitiwinangun dan juga Yayasan Nur Cakrabuana dalam bidang ini kita bisa menjadi jauh luas. Semuanya berikan tepuk tangan untuk kerjasama antara kedua belah pihak. Ya. Bapak Pembina Yayasan Nur Cakrabuana Dewan Daru yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Iwan Purnama, kepadanya kami silakan. Ini Mulyadi telah hadir atau nuhun. Tiada lain harapan kami dari Yayasan Nur Cakrabuana Dewan Daru siap menjadi mitra dan pemerintah Desa Sitiwinangun untuk membuat Desa Sitiwinangun jauh lebih anggun, membuat pemerintah Kabupaten Cirebon takon. Bismillah. Dan juga pembina dan juga Ibu Ketua Yayasan untuk maju ke depan yang akan diberikan langsung oleh Bapak Pembina. Dengan sedikit kenang-kenangan dari kami bisa membantu untuk terus semangat kepada para pengrajin gerabah khususnya yang ada di Desa Sitiwinangun untuk terus mengembangkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pak Dedi, sebetulnya kalau Pak Dedi datang ke Sitiwinangun ini datang ke orang tua. Karena Purwakarta dulu ini Pak Dedi kalau nggak ada pesta kembang api Pak cek 1 2. Kenapa saya katakan ke rumah orang tua? Karena sejarah daripada gerabah Purwakarta adalah urban dari Sitiwinangun. Sitiwinangun ini nama dari Siti dan Winangun. Siti itu tanah, Winangun itu yang dibangun. Maka hasil sebuah seni. Dari abad 12 Pak, 1222 di sini sudah ada padukuhan dan dikembangkan turun temurun. Maka ada 3 warisan leluhur kami. Yang pertama Al-Quran Pak. Al-Quran ini masih dirawat dengan baik. Yang kedua adalah Masjid Keramat, dan yang ketiga adalah gerabah atau ekonomi kreatif yang turun temurun diwariskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Kemudian gerabah Sitiwinangun kita kembangkan, salah satunya adalah dengan acara festival ini baru tahun yang kedua, dengan harapan bisa menjalin link-link. Salah satunya terima kasih kepada Pak Gandhi sebagai Ketua Forum Bisnis yang selalu support terus, selalu membantu kami dalam pengembangan gerabah. Kemudian yang baru MOU Nur Cakrabuana Handaru. Kalau Cakrabuana Pak di sini juga apa tadi nama yayasannya? Nur Cakrabuana. Nurnya ada di sini, Gunung Cakrabuananya ada di tempat saya. Yang pertama bahwa Purwakarta itu ada tempat namanya Paleret. Sekarang bilangnya Pleret, tapi Paleret. Ada kalimat sederhana yang biasa digunakan yaitu ceng-celengan Paleret. Yaitu sebuah tradisi masyarakat di sana untuk membuat gerabah.
Orang bilang hari ini keramik, saya setuju kalimatnya gerabah. Dan saya dari dulu mempelajari dari mana mereka belajar. Saya mendapatkan satu hal, mereka belajar di Cirebon. Nah, tapi ada satu gang lagi namanya itu Kampung Keramik. Kalau Kampung Keramik murni itu kebanyakan urban dari Cirebon. Bikinnya mereka rata-rata bikin coet, orang bilang cobek. Bikin coet, bikin gentong. Nah, itu yang Kampung Keramik dan masih persis tradisinya sama dengan yang tadi. Dan itu hampir semuanya urban dari Cirebon, mungkin urban dari Siti Winangun. Nah, ini urbannya. Kemudian apa sih kelemahan kita dalam mengembangkan iconic identity culture, identity kebudayaan kita? Kita beda dengan Bali, beda dengan Jogja. Kalau Bali itu hidup itu satu kesatuan. Hidup itu satu kesatuan. Agama, tradisi adalah sama. Tradisi adalah agama, agama adalah tradisi. Kemudian mereka kan penganut ajaran, kalau orang Sunda bilangnya papat kalimat pancer, yaitu persenyawaan manusia dengan tanah, air, udara, dan matahari, sehingga seluruh karakter hidupnya dibasickan pada itu dan kemudian masuk dalam sistem tata kelola pemerintahannya, sehingga di setiap desa itu ada para pemangku adat. Nah, pemangku adat inilah yang merumuskan pembangunan secara bersama, sehingga disepakatilah desain arsitektur rumah Bali seperti apa, pagar Bali seperti apa, kemudian tata ruangnya seperti apa, furenya seperti apa, bajunya seperti apa, bahasanya seperti apa. Satu kesatuan nilai. Karena satu kesatuan nilai, maka dia manunggal, terjadi persenyawaan walaupun kesininya terlalu banyak intervensi kapitalisme yang merusak tatanan. Nah, apa dalam setiap tahun upacara apa? Satu kesatuan nilai begini nanti akan melahirkan kekuatan spiritual, yaitu daya magnetik, orang bilang daya magis, yang membuat orang untuk datang. Ketika datang itu sudah tertata lingkungannya, sawahnya tertata, umbul-umbulnya terbentuk, gang-gang gapuranya tertata, tradisi masyarakatnya terbangun, passionnya juga kelihatan terbangun. Itu secara otomatis di era vlogger seperti sekarang akan dengan mudah di vlog untuk orang datang. Karena saya perhatikan keramik yang gerabah yang ditampilkan dari sini sebenarnya diminati oleh orang luar negeri. Antropologi kebudayaan, dia tidak ngerti sejarah, dia tidak paham situs. Jangankan pemimpinnya, kepala pariwisatanya kadang nggak ngerti. Akibatnya salah kelola. Saya melihat pagar-pagar Cirebon, saya itu dulu waktu di Purwakarta merenung 1 bulan pengen punya pagar, pengen punya gapura. Lahirlah Gapura Tritangtu di Buana. 3 yang menentukan Rama Resi Prabu itu dalam 3 kelengkung yang membentuk wujud Semar ketika digabungkan. Itu lama saya saking pengen punya identitas. Kenapa? Karena waktu itu Purwakarta nggak punya sejarah peradaban kerajaan dibangun, sehingga pakai kemudian saya mengambil tema wayang menjadi bentuk menong, terbentuk lingkungannya terbentuk. Ini cuma satu, sentuhan negara membuat ini menjadi RPJMD daerahnya, membuat ini jadi perdanya, membuat ini menjadi kebijakannya, sehingga harus diambil kebijakan. ASN di Cirebon ya bajunya baju khas Cirebon, anak sekolah Cirebon ya bajunya khas Cirebon, bangunannya khas Cirebon, kemudian pagarnya khas Cirebon, rumahnya khas Cirebon, masjidnya harus bikin standar, semua masjid yang ada di sini khas Cirebon. Kalau sudah seperti itu, saya udah ngomong berulang-ulang, kalau di Cirebon ini bisa merumuskan ini, saya katakan seluruh turisme yang akan ke Jogja semuanya mampir ke Cirebon. Saya udah ngitung, tolnya terbentuk dari Bandung ke sini cuma 1,5 jam, dari Jakarta cuma 2 jam. Ini luar biasa. Tapi kalau ini nggak dirubah ya bablas ke Jogja, bablas ke Solo,
Sebentar lagi bablas ke Bali karena nanti terkoneksi tuh jaringan daratnya. Nah, ini kan diperlukan orang yang mau mengerti bagaimana ngurus Caruban, bagaimana ngurus Cirebon. Kalau saya sih, nah itu dalam imajinatif saya itu nanti harus ada kompromi kebudayaan. Kompromi kebudayaan itu ada rekonsiliasi kebudayaan. Misalnya, bagaimana nanti rekonsiliasinya antara Galuh Pakuan dengan Cirebon, itu rekonsiliasi kebudayaan. Dibuatlah itu peristiwa dalam setiap tahun. Cerita kamu saya namanya Lembur Pakuan, saya bangga betul itu bisa bikin gapura kayak gapura Cirebon. Ngelatih pegawai saya itu 1 bulan saya latih agar bisa bikin seperti itu. Kenapa? Karena kita ini punya warisan arsitektur kebudayaan yang sangat luar biasa. Cuman negaranya, para pemimpinnya tidak ngerti, berubah seenak udah, pada akhirnya daerahnya tidak menjadi daerah yang punya identitas. Pada akhirnya kita pariwisatanya ketinggalan. Ini namanya siapa? Zaki. Siapa? Zaki. Jaki. Oh, dari Arab. Mana? Dari Siti Winangun. Siti Winangun. Pegang mic-nya. Siti Winangun artinya apa? Tanah yang dibangun. Apa? Tanah yang dibangun. Keren, tanah yang dibangun. Nah. Ya, kalau duit makan cepat masih. Siapa yang mau lagi anak-anak? Hah? Ya boleh aja sini. Ayo. Pegawai desa. Pegawai desa. Oh ya wis. Tahu. Nah, bapakmu kan pegawai desa. Ayo. Berapa jumlah penduduk? Ayo. Lagi. Jumlah janda berapa? Nggak tahu. Jumlah laki berapa? Perempuan tuh langsung ada yang ngangkat. Janda terdepan, duda lebih duluan. Taman di Pemda Purwakarta itu namanya Mang Parta, dari kuli sekarang sudah jadi pengusaha taman. Orang Cirebon. Saya dari dulu. Apa itu? Bukan, gunggung. Itu mah Tuhan kecil, Tuhan besar. Mengenal nama Gamel. Ah, terus kamu mau ngapain ke sini? Mau nonton? Kamu kenapa ke depan? Kamu kan berani, gocap berani. Nah. Oh, udah. Lagi. Sini. Ibu yang noleh sini. Ayo sini. Danau Winangun. Tetangga desa. Iya. Oh, Danau Winangun. Oke, danaunya ada nggak? Nggak ada. Cirebon itu. Bener nggak? Ayo. Wong Cirebon pernah terkenal itu. Yang sekarang yang terkenal. Kenapa kamu membenarkan Rahwana menculik Sinta? Kenapa dianggap itu perbuatan yang benar? Karena kan kalau dari legenda-legendanya emang gitu. Kamu jawabnya udah hebat. Karena rata-rata orang menyalahkan. Rata-rata ya kalau di pewayangan golek itu disalahkan. Kalau saya pengikut pewayangan wayang kulit, saya pengikutnya Mas Sujiwo. Jadi kata Mas Sujiwo itu benar, saya termasuk yang berpendapat benar. Nah, kenapa benar? Ya karena dewanya menjanjikan. Jadi jangan nyalahin Rahwana dong, salahin dewa. Kenapa dewa menjanjikan bahwa Sinta itu adalah nanti istrinya di dunia? Jadi laki-laki kalau sama perempuan paham, culik. Wah. Ya. Gitu, kalau cinta harus dibuktikan, bukan diimajinasikan. Kamu mau diculik sama pacarmu? Enggak. Kenapa? Kalau pacar akunya udah bisa kerja, udah banyak duitnya sih nggak apa-apa, Pak. Kalau Ya kalau sudah bisa, udah banyak duitnya, kamu nggak usah diculik. Bapakmu minta dilamar. menjanjikan sih menjanjikan, tapi jangan diculik juga, Pak, langsung lamar. Ya kalau cowok, ya kalau Rahwana itu ada di Cirebon, bapakmu minta dikawin anaknya. Bapak, Ya kan? Bener nggak? ya, Kalau Rahwana itu ada di Cirebon dan jatuh cinta sama kamu, bapakmu minta dikawinin pasti cepet. Dia orang kaya raya, gagah, raja, ya kan?
Iya. Walaupun istrinya banyak, tapi cintanya cuma satu buat Sintang. Makanya dasar muka 10 wajah, 1 cinta. Beda dengan tukang kendang, nggak punya wajah, cintanya banyak. Ngerti toh? Ngerti. Nah, sok coba narik. Nari Ya topeng. Allah, ngapain kesini? Saya nonton jaipongan di rumah saya banyak. Saya kesini mau nonton topeng. Kamu pakai topeng nggak? Enggak. Lah itu mukamu udah kayak topeng. Siti Winangun kita sambut tarik kelana yang akan ditarikan oleh siapa? Widuri. Widuri yang baru diputuskan oleh pacarnya. Terima kasih. Kami alhamdulillah dalam waktu hanya seminggu kurang lebih Dan juara pertama oleh saudari Budiha Nisa Andi. dengan waktu yang istilahnya kita sempatkan karena kami ini pagi sampai sore hari punya kegiatan masing-masing. Jadi latihannya itu setiap hari Juara dua malam dimenangkan oleh saudari Zaskia. Dan juara pertama benar-benar itu penampilannya Untuk juara karnaval, bawakannya juara ketiga merupakan dimenangkan oleh sesuatu yang berharga nomor urut bagi kami, 27 pengalaman dengan berharga. tema Naga Apalagi Sentul. kita berhadapan dengan orang yang juara orang kedua baik yang dimenangkan sama oleh yang nomor dengan urut Pak 10 dengan tema Sindren. Dan juara pertama adalah dengan suatu nomor urut kesempatan yang 15 tidak bisa, dengan tema Bumdes. semua orang Tepuk tangan dapatkan. dulu dong. Jadi hanya orang Dan satu lagi dan ada alhamdulillah Allah memberikan juara kesempatan favorit kepada kami. dengan nomor urut Jadi benar-benar kami 28 merasa bangga Dengan bersama tema pengantin. Oke.
Lan wicaksana milampah laku sarakah mengangkat kabur milampah tindakan angkara berkala Artinya perhatian beliau ini sangat besar sekali terhadap kebudayaan ya. Hasil dari kebudayaan ini kan dalam bentuk seni ya, balangnya itu dengan adanya gerabah di desa Setinganur, kita sangat mensupport sekali. Mudah-mudahan ke depannya ini ada keberlanjutan terus-terus jangan putus gitu. Oleh karena tadi ada kerjasama dengan Yayasan Nur Cakrabuana. Nah, itu mudah-mudahan itu nanti berkesinambungan tidak hanya generasi sekarang, tapi generasi penerusnya pun bisa meneruskan ya, anak-anak kita yang khususnya di Setinganur. Kita sangat mengapresiasi sekali. Ya,